Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badua Amir dengan NIM 4324210115. Saya Sinti Ahmad dengan NIM 4324211039. Saya Cindia Haya dengan NIM 4324214045. Saya Elsie Gogou dengan NIM 4324211013. Saya Indri Tangau dengan NIM 4324214041. Kami akan menjelaskan tentang pembuatan larutan buffer. Larutan penyangga adalah larutan yang bersifat mempertahankan pH-nya jika ditambahkan sedikit asam atau sedikit basa atau diencerkan. Larutan penyangga dapat dibuat dengan dua cara. Cara pertama disebut dengan cara langsung, yaitu dengan mencampurkan asam lema dan garamnya atau basa lema dan garamnya. Cara yang kedua disebut dengan cara tak langsung, yaitu dengan mencampurkan suatu asam lema berlebih dengan basa kuat atau mencampurkan basa lema berlebih dengan asam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi jenis-jenis larutan buffer. Jenis-jenis larutan buffer. Yang pertama, jenis larutan buffer yang bersifat asam. Larutan ini mempertahankan pH pada daerah asam, pH kurang dari 7. Untuk mendapatkan larutan ini dapat dibuat dari asam lemah dan garamnya yang merupakan basa konjugasi dari asamnya. Adapun cara lainnya yaitu mencampurkan suatu asam lemah dengan suatu basa kuat di mana asam lemahnya dicampurkan dalam jumlah berlebih. Campuran akan menghasilkan garam yang mengandung basa konjugasi dari asam lemah yang bersangkutan. Pada umumnya, yang basa kuat yang digunakan seperti natrium, kalium, barium, kalsium, dan lain-lain. Adapun contoh larutan campuran antara lain CH3COH dan CH3CONa. Campuran tersebut mengandung basa konjugasi CH3COO negatif. Jenis larutan yang kedua yaitu larutan buffer yang bersifat basa. Apabila suatu lemah dicampurkan dengan asam konjugasi, maka akan terbentuk suatu larutan buffer basa. Larutan ini akan mempertahankan pH pada daerah basa, pH kurang dari 7, misalnya larutan campuran NH3 dengan ion amonium NH4+. Larutan buffer basa juga dapat terjadi dari campuran suatu basa lemah dengan suatu asam kuat, di mana basa lemah dicampurkan berlebih. Jika ke dalam larutan ditambahkan suatu asam kuat, maka ion H+ yang berasal dari asam itu akan mengikat atau bereaksi dengan ion OH-. Hal itu menyebabkan kesetimbangan larutan menjadi bergeser ke kanan sehingga konsentrasi ion OH dapat dipertahankan, atau dengan kata lain pH larutan stabil atau dapat bertahan. Contoh larutan buffer basa yaitu NH4OH dan NH4Cl. Campuran tersebut mengandung asam konjugasi NH4+. Ada juga beberapa fungsi larutan penyangga menurut Sahri 2013 adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah darah sebagai larutan penyangga, di mana ada beberapa faktor yang terlibat dalam pengendalian pH darah, di antaranya penyangga karbonat, penyangga hemoglobin, dan penyangga sebagai berikut. Antara lain, yang pertama yaitu penyangga karbonat. Penyangga karbonat berasal dari campuran asam karbonat H2CO2 dengan basa konjugasi bikarbonat HCO2. Penyangga karbonat sangat berperan penting dalam mengontrol pH darah. Pelari maraton dapat mengalami kondisi asidosis, yaitu penurunan pH darah yang disebabkan oleh metabolisme yang tinggi sehingga meningkatkan reproduksi ion bikarbonat. Yang kedua yaitu penyangga hemoglobin, di mana pada darah terdapat hemoglobin yang dapat mengikat oksigen untuk selanjutnya dibawa ke seluruh tubuh. Asam hemoglobin ion aksi hemoglobin, keberadaan oksigen pada reaksi di atas dapat mempengaruhi konsentrasi ion H+, sehingga pH dapat juga dipengaruhi olehnya. Pada reaksi di atas 0,2 bersifat basa,
hemoglobin yang telah melepaskan 0,2 dapat mengikat H+ dan membentuk asam hemoglobin, sehingga ion H+ yang dilepaskan pada peruraian H2CO2 merupakan asam yang direproduksi oleh CO2 yang terlarut dalam air saat metabolisme. Reaksi kesetimbangan dari larutan penyangga oksihemoglobin adalah HHB tambah 02 G sama dengan HbO2 tambah H+. Sedangkan yang ketiga yaitu penyangga fosfat, di mana pada cairan intrasel kehadiran penyangga fosfat sangat penting dalam mengatur pH darah. Penyangga fosfat dapat mempertahankan pH darah yaitu 7,4. Penyangga di luar sel hanya sedikit jumlahnya, tetapi sangat penting untuk larut. Berikut akan dijelaskan bagaimana cara membuat larutan penyangga secara tak langsung. Dalam sebuah wadah berisi larutan NH4OH 0,1 molar sebanyak 100 ml, di mana larutan ini memiliki pH 11. Apabila larutan ini kita reaksikan dengan 50 ml HCl 0,1 molar, maka akan terbentuk sistem penyangga, di mana campuran ini akan mengakibatkan pH larutan ini turun menjadi 9. Nah, berikut akan diuraikan perhitungannya. Dari ilustrasi tadi, maka kita dapatkan sebuah informasi bahwa ketika 100 ml NH4OH 0,1 molar dicampurkan dengan 50 ml HCl 0,1 molar, maka terbentuklah sistem penyangga. Artinya dalam pencampuran tersebut komponen yang bersisa adalah NH4OH atau suatu basa lemah. Jika kita lihat dengan cara perhitungan, mula-mula kita cari mol dari NH4OH dan mol dari HCl, di mana mol NH4OH sama dengan M kali V sama dengan 0,1 kali 1 sama dengan 10 milimol. Kemudian untuk HCl sama dengan M kali V sama dengan 0,1 kali, volumenya adalah 50 dan hasilnya adalah 5 milimol. Selanjutnya kita buat bersamaan dengan reaksi yang terjadi, di mana reaksi yang terjadi adalah NH4OH ditambah HCl menghasilkan NH4Cl ditambah H2O. Kemudian kita buat sistem MBS, mula-mula bereaksi dan sisa. Jumlah NH4OH yang direaksikan yaitu sebanyak 10 milimol, sedangkan jumlah HCl yang direaksikan sebanyak 5 milimol. Sedangkan mol NH4Cl dan H2O tidak ada. Untuk mencari mol yang bereaksi, kita pilih dari mol NH4OH dan HCl yang terkecil. Jadi yang menjadi pembatas atau yang habis bereaksi adalah mol dari HCl. Sehingga untuk mencari mol dari NH4OH karena koefisiennya 1 dikali 5, hasil OH karena koefisiennya 1 dikali 5, hasilnya sama dengan 5. Kemudian untuk NH4Cl dan H2O sama. Selanjutnya kita kurangi mol mula-mula dan mol bereaksi untuk mencari jumlah mol yang bersisa, sehingga 10 dikurangi 5 hasilnya 5. Untuk 5 dikurangi 5 habis. Untuk NH4OH tetap 5, H2O tetap 5. Dari sini dapat kita lihat komponen yang bersisa adalah suatu basa lemah atau NH4OH sebanyak 5 mol. Artinya ketika larutan HCl habis bereaksi dengan NH4OH, jumlah zat yang tersisa tinggallah 5 milimol larutan NH4OH dan 5 milimol NH4Cl. Maka jika dalam pencampuran tersebut yang bersisa adalah basa lemah dan NH4Cl atau garam, maka terbentuk yang
Sehingga langkah selanjutnya untuk kita menghitung nilai pH larutan penyangga ini adalah mencari nilai konsentrasi OH-. Kenapa konsentrasi OH-? Karena penyangga kita termasuk penyangga basah, di mana rumus yang kita gunakan adalah Kb dikali konsentrasi NH4OH dibagi konsentrasi NH4+, sehingga kita substitusikan nilainya menjadi Kb nilainya 10 pangkat 5 dikali untuk milimol NH4OH 5 dan milimol dari garam 5 milimol, sehingga diperoleh 10 pangkat 5. Selanjutnya kita cari nilai pOH dengan rumus min log konsentrasi OH-. Nilai konsentrasi OH- yaitu 10 pangkat 5. Kita substitusikan maka diperoleh hasilnya yaitu 5. Kemudian untuk menghitung nilai pH dapat kita gunakan rumus 14 dikurang pOH, sehingga 14 kurang 5 hasilnya menjadi 9.